Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Kenapa kamu belum juga kaya, padahal kamu kerja siang dan malam? Kenapa kamu merasa uangmu selalu habis, walaupun kamu sudah hemat? Apa mungkin kamu menjalani hidup dengan kebiasaan yang salah tanpa kamu sadari? Diam sejenak dan dengarkan suara ini baik-baik. Ada sesuatu dalam cara kamu berpikir yang sedang memisahkan kamu dari para calon miliarder. Bukan pendidikan, bukan koneksi, tapi kebiasaan kecil, hal yang kamu lakukan setiap hari. Tanpa sadar, itu membentuk masa depan finansialmu. Bayangkan seseorang yang kamu anggap sukses secara finansial, bukan hanya karena uangnya, tapi karena ketenangan dan keyakinannya. Sekarang bandingkan dengan orang lain yang hidupnya terus dalam kekurangan. Apa yang membedakan mereka? Bukan nasib, tapi kebiasaan. Napoleon Hill mengatakan, kebiasaan adalah satu-satunya kekuatan yang akan menarikmu menuju sukses atau menyeretmu menuju kegagalan. Lalu, apa saja kebiasaan finansial yang diam-diam memisahkan calon miliarder dari yang lainnya? Yang pertama adalah kemampuan untuk menunda kesenangan. Kebanyakan orang hidup mengejar rasa nyaman secepat mungkin. Dapat gaji, langsung habis untuk hal-hal yang memberikan kepuasan sesaat. Makan di luar, beli gadget baru, scroll media sosial sambil belanja impulsif. Mereka berpikir, kan cuma sekali hidup. Tapi inilah jebakan. Calon miliarder berpikir sebaliknya. Mereka belajar menahan diri. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka tahu apa yang lebih penting. Mereka rela menunda rasa nyaman sekarang untuk membangun kenyamanan yang lebih besar di masa depan. Tanyakan ini ke dirimu sendiri. Apa yang sering kamu beli hanya karena kamu ingin merasa lebih baik sebentar? Apa jadinya kalau uang itu kamu alihkan untuk membangun aset, investasi, pendidikanmu? Pikirkan kembali pilihan-pilihan kecil yang kamu anggap tidak penting. Disitulah masa depanmu sedang ditentukan. Tuliskan di komentar, kebiasaan kecil apa yang selama ini menghabiskan uangmu tanpa sadar. Kebiasaan kedua adalah mencatat dan menyadari setiap aliran uang yang keluar dan masuk. Kedengarannya sepele, tapi justru inilah fondasi dari kekayaan sejati. Kebanyakan orang tidak tahu kemana uang mereka pergi. Mereka hanya merasa, kok cepat habis ya? Mereka hidup reaktif, bukan proaktif. Calon miliarder tidak hidup seperti itu. Mereka tahu persis berapa yang mereka punya. Mereka mencatat, mereka evaluasi. Mereka tidak takut melihat kenyataan. Karena dari kenyataan itulah mereka mulai membentuk strategi. Ini bukan tentang jadi orang kaku. Ini tentang jadi orang sadar. Ketika kamu mulai mencatat setiap transaksi, kamu mulai sadar pola. Dan ketika kamu sadar pola, kamu bisa mengubah arah. Pikirkan ini. Apakah kamu benar-benar tahu berapa pengeluaranmu bulan ini? Apakah kamu tahu kemana uangmu pergi minggu lalu? Kalau tidak, itu artinya uangmu yang mengendalikan kamu, bukan sebaliknya. Diam sejenak dan renungkan kalimat ini. Siapa yang akan lebih cepat mencapai kemerdekaan finansial? Orang yang tahu dan mengendalikan setiap rupiah, atau orang yang tidak pernah tahu kemana uangnya pergi? Kebiasaan ketiga adalah investasi dalam pengembangan diri sebelum hal lain. Ini bukan kalimat motivasi kosong. Ini adalah hukum kehidupan. Orang biasa berpikir, kalau aku punya uang lebih, baru aku ikut pelatihan, baca buku, cari mentor. Tapi calon miliarder berpikir sebaliknya.
aku harus tumbuh dulu, baru kekayaan akan datang padaku. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kekayaan sejati dimulai dari dalam. Kamu tidak akan pernah menarik uang lebih banyak kalau isi pikiranmu tetap sama. Maka kebiasaan orang yang akan kaya adalah mereka selalu belajar. Mereka alokasikan waktu dan uang untuk memperluas pengetahuan, membuka cara berpikir, dan membongkar kebodohan finansial yang diwariskan secara turun-temurun. Kamu punya waktu 30 menit sehari, gunakan untuk mendengar sesuatu yang bisa membuka wawasanmu. Kamu punya sisa uang di akhir bulan, belikan buku yang bisa mengubah caramu melihat dunia. Atau cari lingkungan, komunitas, mastermind yang bisa mengguncangkan cara berpikirmu. Jangan tunggu sampai ada waktu atau ada uang. Itu hanya alasan yang membuatmu tetap di tempat. Karena kamu bisa mulai sekarang dengan niat. Tanyakan ini ke dirimu. Seberapa sering kamu menginvestasikan uang untuk hiburan? Sekarang bandingkan seberapa sering kamu menginvestasikan untuk perkembangan dirimu sendiri. Sakit bukan ketika kita sadar bahwa kita lebih sering memberi makan ego daripada memberi makan jiwa kita. Diamlah sejenak dan biarkan kata-kata ini masuk. Kalau kamu ingin masa depan yang berbeda, kamu tidak bisa terus menjadi orang yang sama. Tuliskan di komentar hal apa yang paling ingin kamu pelajari sekarang untuk memperbaiki masa depan finansialmu. Dan sekarang, kamu sudah tahu 3 kebiasaan yang memisahkan calon miliarder dari orang kebanyakan. Bukan keberuntungan, bukan warisan, tapi kebiasaan kecil yang kamu ulangi setiap hari dan membentuk siapa kamu sebenarnya. Jika kamu mulai menguasai penundaan kesenangan, mencatat aliran uangmu dengan disiplin, dan terus mengembangkan diri, maka kamu sedang membentuk versi dirimu yang mampu menarik kekayaan secara alami. Itulah kekuatan yang membedakan 1% dari 99% lainnya. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mengubah kebiasaanmu? Karena tidak ada perubahan besar dalam hidup tanpa keputusan kecil yang diambil berulang-ulang. Banyak orang berharap kekayaan datang seperti mukjizat, tapi kenyataannya kekayaan datang sebagai akibat dari cara berpikir dan bertindak yang konsisten. Kekayaan adalah pantulan dari isi pikiranmu, bukan isi dompetmu saat ini. Napoleon Hill mengatakan, setiap kekayaan dimulai dari sebuah keinginan dan dibentuk oleh kebiasaan berpikir. Tapi apa yang terjadi jika kamu tidak pernah melatih kebiasaan berpikir itu? Kamu akan hidup dalam pola yang sama tahun demi tahun dan menyalahkan keadaan, gaji, atau bahkan orang lain. Padahal musuh terbesarmu adalah kebiasaan yang kamu pelihara dengan diam. Mari kita perjelas satu hal penting. Kamu tidak miskin karena kamu bodoh. Kamu tidak tertinggal karena kamu tidak berbakat. Kamu hanya belum membentuk sistem berpikir dan bertindak yang bisa menarik kekayaan ke dalam hidupmu. Pikirkan ini, setiap kali kamu menunda belajar, kamu sebenarnya sedang menunda masa depanmu. Setiap kali kamu membeli sesuatu yang tidak kamu butuhkan, kamu sedang mencuri dari versi dirimu yang lebih kaya di masa depan. Dan setiap kali kamu menyerah pada rasa malas, kamu sedang memberi kekuasaan pada kemiskinan untuk mengatur hidupmu. Diam sejenak dan hadapi kenyataan ini tanpa lari. Apa kebiasaan yang selama ini kamu tahu harus kamu ubah, tapi terus kamu tunda? Itulah titik lemahmu, dan itu juga bisa menjadi titik balikmu kalau kamu berani menanganinya. Karena perubahan tidak mulai dari luar, tapi dari sebuah keputusan kecil di dalam hati. Keputusan untuk berkata, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Dan lebih penting lagi, aku akan melakukan hal-hal yang orang sukses lakukan, bahkan sebelum aku merasa siap. Kamu tidak perlu perfect untuk memulai. Kamu hanya perlu memulai dengan kesadaran. Bayangkan ini, kamu bangun besok pagi dan bukannya langsung scroll HP atau merasa cemas soal tagihan. Kamu duduk, membuka jurnalmu, dan mencatat tujuan keuanganmu. Kamu mengecek pengeluaranmu dan berkata, hari ini aku akan sadar. Hari ini aku tidak akan beli hal yang tidak aku butuhkan. Hari ini aku akan membaca 5 halaman buku yang bisa mengubah cara berpikirku. Apa yang terjadi kalau kamu lakukan ini? Bukan sekali, tapi setiap hari. Dalam 30 hari, kamu tidak akan menjadi miliarder, tapi kamu akan menjadi seseorang yang berpikir seperti miliarder. Dan itu adalah awal dari segalanya. Karena dunia luar selalu menyesuaikan diri dengan siapa kamu di dalam. Kebiasaan membentuk identitas, dan identitas menarik realitas. Itulah hukum spiritual yang tidak pernah gagal. Jika kamu merasa sulit mengubah kebiasaan sendiri, mungkin kamu sedang berjalan sendirian.
Itulah kenapa Napoleon Hill menekankan pentingnya mastermind, sebuah kelompok kecil orang yang saling mendukung untuk berkembang. Energi kolektif jauh lebih kuat dari kemauan pribadi. Siapa di sekelilingmu saat ini? Apakah mereka menantangmu untuk bertumbuh, atau justru menarikmu kembali ke zona nyaman yang menyamar sebagai aman? Pikirkan ini dalam-dalam. Tidak semua lingkungan mendukung kemajuanmu. Kadang-kadang kamu harus meninggalkan suara-suara yang meremehkan agar bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Maka mulai sekarang, bangun lingkungan baru. Bisa lewat komunitas online, bisa lewat mentor virtual, bisa lewat konten yang kamu konsumsi. Karena apa yang kamu dengar setiap hari akan menjadi cara kamu berpikir, dan cara kamu berpikir akan menentukan nasibmu. Jadi, ubah makan pikiranmu. Ganti racun dengan nutrisi, ganti keluhan dengan visi, ganti pemborosan dengan disiplin. Setiap hari, tanya ke dirimu, apakah kebiasaan hari ini selaras dengan masa depan yang aku impikan? Kalau tidak, ubah hari ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu awal bulan, jangan tunggu uang lebih dulu, karena satu-satunya waktu yang kamu punya adalah sekarang. Ingat, kebiasaan tidak berubah karena inspirasi, kebiasaan berubah karena keputusan dan pengulangan. Jadi ulangi. Tulis ulang impianmu, tulis ulang anggaranmu, tulis ulang seperti siapa kamu ingin menjadi, dan ulangi setiap hari. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu artinya kamu sudah berbeda dari banyak orang. Kamu tidak sedang cari hiburan, kamu sedang cari arah. Maka dengarkan ini baik-baik. Kamu punya potensi untuk menjadi luar biasa, tapi potensi itu tidak akan berubah jadi kenyataan tanpa kebiasaan yang selaras, dan tidak ada kebiasaan hebat yang bisa tumbuh dalam ketidaksadaran. Bangun kesadaranmu, bangun mentalitasmu, dan izinkan dirimu menjadi versi terbaik secara finansial, spiritual, dan personal. Jika video ini terasa menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mengubah kebiasaanmu? Karena tidak ada perubahan besar dalam hidup tanpa keputusan kecil yang diambil berulang-ulang. Banyak orang berharap kekayaan datang seperti mukjizat, tapi kenyataannya kekayaan datang sebagai akibat dari cara berpikir dan bertindak yang konsisten. Kekayaan adalah pantulan dari isi pikiranmu, bukan isi dompetmu saat ini. Napoleon Hill mengatakan, setiap kekayaan dimulai dari sebuah keinginan dan dibentuk oleh kebiasaan berpikir. Tapi apa yang terjadi jika kamu tidak pernah melatih kebiasaan berpikir itu? Kamu akan hidup dalam pola yang sama, tahun demi tahun, dan menyalahkan keadaan, gaji, atau bahkan orang lain. Padahal, musuh terbesarmu adalah kebiasaan yang kamu pelihara dalam diam. Mari, kita perjelas satu hal penting. Kamu tidak miskin karena kamu bodoh. Kamu tidak tertinggal karena kamu tidak berbakat. Kamu hanya belum membentuk sistem berpikir dan bertindak yang bisa menarik kekayaan ke dalam hidupmu. Pikirkan ini. Setiap kali kamu menunda belajar, kamu sebenarnya sedang menunda masa depanmu. Setiap kali kamu membeli sesuatu yang tidak kamu butuhkan, kamu sedang mencuri dari versi dirimu yang lebih kaya di masa depan. Dan setiap kali kamu menyerah pada rasa malas, kamu sedang memberi kekuasaan pada kemiskinan untuk mengatur hidupmu. Diam sejenak dan hadapi kenyataan ini tanpa lari. Apa kebiasaan yang selama ini kamu tahu harus kamu ubah, tapi terus kamu tunda? Itulah titik lemahmu. Dan itu juga bisa menjadi titik balikmu kalau kamu berani menanganinya. Karena perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari sebuah keputusan kecil di dalam hati. Keputusan untuk berkata, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Dan lebih penting lagi, aku akan melakukan hal-hal yang orang sukses lakukan, bahkan sebelum aku merasa siap. Kamu tidak perlu sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu memulai dengan kesadaran. Bayangkan ini, kamu bangun besok pagi, dan bukannya langsung scroll HP atau merasa cemas soal tagihan. Kamu duduk, membuka jurnalmu, dan mencatat tujuan keuanganmu. Kamu mengecek pengeluaranmu dan berkata, hari ini aku akan sadar. Hari ini aku tidak akan beli hal yang tidak aku butuhkan. Hari ini, aku akan membaca 5 halaman buku yang bisa mengubah cara berpikirku. Apa yang terjadi kalau kamu lakukan ini? Bukan sekali, tapi setiap hari.
Dalam 30 hari, kamu tidak akan menjadi miliarder, tapi kamu akan menjadi seseorang yang berpikir seperti miliarder, dan itu adalah awal dari segalanya. Karena dunia luar selalu menyesuaikan diri dengan siapa kamu di dalam. Kebiasaan membentuk identitas, dan identitas menarik realitas. Itulah hukum spiritual yang tidak pernah gagal. Jika kamu merasa sulit mengubah kebiasaan sendiri, mungkin kamu sedang berjalan sendirian. Itulah kenapa Napoleon Hill menekankan pentingnya mastermind, sebuah kelompok kecil orang yang saling mendukung untuk berkembang. Energi kolektif jauh lebih kuat dari kemauan pribadi. Siapa di sekelilingmu saat ini? Apakah mereka menantangmu untuk bertumbuh? Atau justru menarikmu kembali ke zona nyaman yang menyamar sebagai aman? Pikirkan ini dalam-dalam. Tidak semua lingkungan mendukung kemajuanmu. Kadang kamu harus meninggalkan suara-suara yang meremehkan agar bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Maka mulai sekarang, bangun lingkungan baru. Bisa lewat komunitas online, bisa lewat mentor virtual, bisa lewat konten yang kamu konsumsi. Karena apa yang kamu dengar setiap hari akan menjadi cara kamu berpikir, dan cara kamu berpikir akan menentukan nasibmu. Jadi ubah makan pikiranmu, ganti racun dengan nutrisi, ganti keluhan dengan visi, ganti pemborosan dengan disiplin. Setiap hari, tanya ke dirimu, apakah kebiasaan hari ini selaras dengan masa depan yang aku impikan? Kalau tidak, ubah hari ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu awal bulan, jangan tunggu uang lebih dulu. Karena satu-satunya waktu yang kamu punya adalah sekarang. Ingat, kebiasaan tidak berubah karena inspirasi. Kebiasaan berubah karena keputusan dan pengulangan. Jadi ulangi, tulis ulang impianmu, tulis ulang anggaranmu, tulis ulang seperti siapa kamu ingin menjadi. Dan ulangi setiap hari. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu artinya kamu sudah berbeda dari banyak orang. Kamu tidak sedang cari hiburan, kamu sedang cari arah. Maka dengarkan ini baik-baik. Kamu punya potensi untuk menjadi luar biasa. Tapi potensi itu tidak akan berubah jadi kenyataan tanpa kebiasaan yang selaras. Dan tidak ada kebiasaan hebat yang bisa tumbuh dalam ketidaksadaran. Bangun kesadaranmu, bangun mentalitasmu, dan izinkan dirimu menjadi versi terbaik secara finansial, spiritual, dan personal. Jika video ini terasa menyentuh hatimu, bagikanlah kepada seseorang yang kamu sayangi. Bisa jadi inilah pesan yang mereka butuhkan untuk didengar, meski mereka belum tahu harus memulainya dari mana. Dan ingatlah, jika ingin hidupmu berubah, maka ubahlah terlebih dahulu cara berpikir mulai hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rizki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.